Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Kita sering sekali mendengar kalimat mari berjuang dalam kehidupan ini. Berjuang itu juga sama dengan berperang. Nah, pertanyaan saya adalah apakah saudara memerangi musuh yang sebenarnya atau justru kita bersahabat dengan musuh dan memerangi Allah sendiri? Di dalam Efesus 6 ayat 12 akan menolong kita untuk memahami apa yang saya tanyakan ini. Apakah kita memerangi musuh yang sebenarnya? Efesus 6 ayat 12 berkata, karena perjuangan kita, peperangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, yaitu melawan roh-roh jahat di udara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, peperangan kita itu bukan dengan apa-apa, bukan dengan siapa-siapa, tetapi melawan roh-roh jahat di udara, penguasa-penguasa udara, penghulu-penghulu udara. Itu yang mestinya kita perangi, kita lawan. Karena apa? Pekerjaannya adalah untuk menyeret kita, menelan kita yang lemah, yang tidak mengenal Tuhan. Nah, tentu saja dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-8 juga kita diingatkan, sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Nah, siapa mereka yang memerangi roh-roh jahat itu tadi? Tentu ini adalah menunjukkan apakah kita berperang melawan musuh yang benar atau jangan-jangan kita berperang melawan Tuhan. Sebab Galatia 5 berkata bahwa pekerjaan roh dan daging itu berlawanan. Nah, saudaraku, kita perlu mengetahui siapa yang mampu berperang melawan roh-roh jahat di udara. Namanya pun perang roh, maka harus kita lawan dengan roh. Roh yang kuat itu yang melawannya, dan itu kita mulai dari kita menjadi manusia roh. Saudara ingat bagaimana Yesus menegur seorang ahli Taurat dan menyuruh dia untuk lahir kembali. Itu dicatat dalam Yohanes pasal yang ketiga. Nah, di dalam 2 Korintus 5 ayat 17, ini menjadi panduan kita. Poin pertama, kita harus lahir baru. Supaya kita di dalam ciptaan baru tidak lagi menjadi manusia daging semata, tapi menjadi manusia roh. Orang yang sudah benar-benar lahir baru, yaitu mengenal Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai pusat kehidupannya, baik dalam hidup di dunia maupun pusat pengejarannya untuk mengalami hidup yang kekal. Mereka itu adalah orang-orang yang disebut dengan lahir baru. Saya perlu tegaskan sekali lagi, saudaraku, karena saat ini banyak sekali orang berpikir dia sudah lahir baru, padahal hidupnya tidak ada bedanya dengan kehidupan yang lama. Lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan betul-betul menjadikan dia menjadi pusat daripada pencarian kita, pusat daripada segala kehidupan kita. Yang kedua, saudaraku, bagaimana kita berperang melawan roh-roh jahat ini tadi? Maka manusia roh kita harus semakin hari semakin kuat. Nah, sayangnya makanan daripada manusia roh kita ialah melakukan firman Allah, bukan mengkonsumsi makanan-makanan dunia yang kita cari dengan bersusah payah lalu kita bayar dengan harga mahal. Tidak. Manusia roh kita hanya akan kuat kalau kita suka akan firman Tuhan. Lihatlah dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3. Ayat dikatakannya, berbahagialah orang yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan.
Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musim yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya ingin membawa saudara kepada perspektif yang lain. Ini berarti pohon yang kuat, tidak layu, terus berbuah. Ini pohon yang kuat, roh yang kuat itu datang dari orang-orang yang kesukaannya merenungkan firman Tuhan. Mimpi. Kita hanya jadi pemimpi kalau kita ingin memiliki roh yang kuat tapi tidak suka baca firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, bagaimana kita memiliki roh yang kuat? Ibrani 10 ayat 23. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Yes, karena lewat pertemuan-pertemuan ibadah kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Bukankah saudara sering sekali mengalami datang ke gereja dengan sedikit lemah, tidak bergairah, tetapi ketika tiba di gereja berkumpul dengan sesama, lalu roh kita dibangun, melihat teman kita bersaksi, kita pun ikut dibangun. Saudara yang dikasihi Tuhan, peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara yang sering menarik kita. Tetapi saya melihat begitu banyak orang justru memerangi Tuhan dan bersahabat dengan roh-roh jahat di udara. Caranya bagaimana? Mereka mengikuti keinginan-keinginan roh jahat itu tadi. Mereka menjadi sangat duniawi. Mereka sangat berorientasi kepada kekayaan dunia, nama besar dunia, jabatan di dunia, status sosial di dunia. Apa saja dihalalkan untuk mendapatkan itu semuanya. Yang mereka kejar adalah semuanya yang dijanjikan oleh dunia. Saudara bermusuhan dengan Tuhan. Saudara salah memerangi. Yang perlu diperangi adalah roh-roh jahat yang menjauhkan kita dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara.